Oke, kali ini kita akan telusuri sebuah cerita yang penting banget. Cerita tentang gimana sebuah kerajaan di Afrika yang dulunya stabil dan seimbang diubah total oleh kolonialisme. Sebuah proses yang ternyata menanam benih-benih perpecahan yang bakal menentukan masa depan negara itu. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Bagaimana sebuah masyarakat bisa dihancurkan? Kita di sini bukan bicara soal kehancuran fisik ya, bukan soal bangunan yang runtuh, tapi lebih dalam dari itu. Gimana tatanan sosial yang sudah ada selama ratusan tahun bisa dibongkar dari dalam? Untuk ngerti apa yang hilang, kita harus mundur dulu. Kita perlu lihat seperti apa sih Burundi sebelum ada campur tangan dari luar. Jauh sebelum peta dunia modern digambar seperti sekarang, di jantung Afrika Timur itu udah ada Burundi. Sebuah kerajaan yang mapan, terorganisir dengan baik. Jadi ini bukan masyarakat yang terpencil atau primitif ya. Ini sebuah negara yang punya struktur, sejarah, dan kebudayaan yang kaya. Jadi pusat kehidupan mereka itu ya hal-hal yang mendasar. Ada tanah yang jadi sumber ekonomi utama lewat pertanian dan peternakan. Dan yang gak kalah penting, ada ikatan komunitas yang kuat banget. Inilah yang jadi fondasi stabilitas mereka selama ini. Nah, ini konsep yang penting banget buat dipahami, fleksibilitas. Walaupun di masyarakat itu ada kelompok-kelompok sosial yang berbeda, batasannya itu nggak kaku. Artinya, seseorang bisa pindah dari satu status sosial ke status lainnya. Masyarakatnya dinamis, bukan statis. Jadi intinya begini, kerajaan Burundi ini bisa berfungsi dengan baik karena semuanya seimbang. Ada raja yang memimpin, ada sistem administrasi yang efisien, ekonominya jalan, dan yang paling penting, masyarakatnya itu cair, memungkinkan orang untuk bergerak. Tapi kemudian, keseimbangan yang udah bertahan begitu lama, itu mulai goyah. Nah, disinilah kita masuk ke titik balik besar dalam sejarah Burundi. Perubahannya terjadi cepat banget. Coba bayangin, setelah ratusan tahun stabil, kedatangan bangsa Eropa cuma dalam hitungan beberapa dekade aja langsung mengubah total arah sejarah bangsa ini. Dan ini bukan cuma soal ganti pemimpin ya, ini adalah awal dari pembongkaran sistem sosial, ekonomi, dan politik yang selama ini jadi fondasi Burundi. Semuanya mulai diurai, satu persatu. Oke, sekarang kita sampai ke inti masalahnya. Gimana persisnya perpecahan ini diciptakan? Karena ini bukan kecelakaan loh, ini adalah hasil dari kebijakan yang benar-benar disengaja. Metodenya sebenarnya simpel tapi efektif banget. Daripada menyatukan, para penguasa kolonial justru nyari perbedaan-perbedaan yang udah ada. Sekecil apapun itu, terus mereka perbesar, mereka manfaatkan. Tujuannya, biar lebih gampang mengontrol. Perbedaannya benar-benar kayak langit dan bumi. Identitas yang tadinya cair dibikin jadi kaku dan formal. Kesempatan buat naik status sosial dihilangkan, diganti sama hierarki yang permanen. Dan ekonomi yang tadinya buat menopang masyarakat lokal dialihkan buat melayani kepentingan kolonial. Prosesnya bisa kita urutkan jadi beberapa langkah loh. Pertama, mereka ambil identitas kelompok yang tadinya cair dan dibikin jadi resmi. Kaku kayak di KTP. Terus, mereka kasih keuntungan ke satu kelompok di atas kelompok lain. Ini yang menciptakan ketidaksetaraan. Ekonominya diperas. Dan semua ini dilakukan dengan satu tujuan utama, memecah belah masyarakat biar lebih gampang dikendalikan. Dampaknya, wah, ini kerasa banget di kehidupan sehari-hari. Tiba-tiba, kelompok tempat kamu dilahirkan itu jadi penentu. Penentu apakah kamu bisa dapat pendidikan yang layak, bisa dapat jabatan, atau punya akses ke peluang ekonomi. Ini resep jitu buat menciptakan kebencian dan ketegangan sosial. Dan jangan kira masalah ini selesai begitu masa kolonial berakhir. Justru sebaliknya, mereka meninggalkan warisan yang dalam dan jujur aja berbahaya. Mari kita lihat gimana ini jadi fondasi buat masa depan yang suram. Coba deh bayangin, sebuah komunitas di mana tetangga yang tadinya hidup rukun, sekarang saling mandang dengan curiga. Itulah kenyataan baru yang diciptakan. Keseimbangan yang dulu ada, hilang total, digantikan sama polarisasi. Hasil akhirnya itu kayak bom waktu yang siap meledak. Ketegangan sosial makin menjadi-jadi, perebutan kekuasaan jadi sengit, dan muncul kesadaran politik yang basisnya bukan lagi kebangsaan, tapi identitas kelompok yang kaku tadi. Semua ini jadi bahan bakar yang siap menyulut konflik di masa depan. Jadi, ini poin krusial yang harus kita ingat. Konflik-konflik mengerikan yang terjadi di Burundi setelah kemerdekaan itu bukan tiba-tiba muncul gitu aja. Akarnya tertanam kuat dalam rekayasa sosial yang dilakukan selama era kolonial. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang,
Dalam banget ya kan? Sejarah ini nunjukin betapa rapuhnya tatanan sosial dan betapa panjang bayangan masa lalu bisa menghantui masa kini. Ini memaksa kita buat merenung betapa sulitnya membangun kembali persatuan di atas reruntuhan perpecahan yang sengaja diciptakan.